Selamat pagi, siang, malam untuk kita semuanya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum, yaitu praktikum algoritma struktur data, yaitu praktikum Stack and Query. Nah, untuk sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Rivaldi Adrian Sihaan, NIM 1S24013, Prodi Informatika. Nah, untuk studi kasusnya di sini ada studi kasus Stack. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk eh, kode dari studi kasus Stack. Nah, sebelumnya eh, untuk studi kasus tag ini dia menggunakan struktur data dengan menggunakan prinsip LIFO, yaitu last in first out, yaitu seperti tumpukan buku. Nah, seperti tumpukan buku gitu. Di saat kita menumpuk buku, nah yang kita menumpuk buku, misalnya buku A, buku B, buku C. Nah, di situ kita menambahi buku D, kita menambahi buku D, yaitu kita menggunakan prinsip last in, itu yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Jadi tumpukan buku yang paling atas yang terakhir masuk, dia akan pertama keluar, diambil di luar. Nah, untuk awal kodenya di sini saya membuat kelas note. Nah, kelas note ini dia mempunyai dua tugas, yaitu dia menyimpan data atau value dan menyimpan alamat note di bawahnya, yaitu next. Nah, untuk mengelola stack ini saya menggunakan dua variabel utama, yaitu ada eh, top dan height. Nah, untuk top ini dia sebagai penanda puncak tumpukan, dan height ini untuk menghitung jumlah elemen secara otomatis. Selanjutnya di sini ada konstruktor dan pengecekan. Nah, saya menyediakan dua konstruktor, yaitu konstruktor pertama yaitu untuk membuat stack kosong di mana topnya itu nol, dan konstruktor kedua untuk memulai stack dengan satu nilai. Nah, di sini saya juga menyertakan metode isempty yang hanya mengecek metode isempty yang akan mengecek apakah hex sama dengan nol. Nah, yang sangat berguna sebagai kondisi berhenti di berbagai perulangan. Selanjutnya di sini untuk operasi dasarnya ada ada tiga operasi dasarnya, itu ada push. Nah, push ini dia akan menambahkan elemen ke atas. Nah, seperti tumpukan buku yang tadi saya bilang, dia menambahkan meletakkan buku paling atas. Nah, saya menggunakan logika di mana node baru akan menunjuk ke top yang lama sebelum dirinya menjadi top yang baru. Selanjutnya di sini ada pop, yaitu dia mengambil elemen teratas, yaitu seperti tumpukan buku. Kan tumpukan buku, kita meletakkan buku dari atas, dari bawah ke atas gitu. Dan kita akan mengambilnya paling atas. Nah, penting untuk dicatat juga, saya mengatur time.next sampai dengan 0 sebelum mengembalikan note tersebut untuk menjaga kebersihan memorinya. Selanjutnya di sini, juga ada metode pick. Nah, metode pick ini digunakan untuk melihat nilai teratas tanpa menghapusnya. Jika stek kosong, metode ini membalikan min 1. Nah, selanjutnya untuk metode utilasi dan debuggingnya,
Nah, untuk kutilasi dan debuggingnya di sini eh, ada print stack. Nah, print stack ini dia berguna untuk menggunakan print stack ini menggunakan perulangan while untuk menyisir tumpukan dari atas ke bawah. Selanjutnya ada get top dan get hack. Nah, untuk get top dan get hack ini digunakan untuk mencetak status tumpukan ke terminal secara instan. Selanjutnya di sini untuk studi kasus. Nah, untuk studi kasus di sini ada studi kasus A, studi studi kasus yang pertama. Nah, studi kasus yang pertama ini adalah membalikan kata. Saya menggunakan setiap karakter string ke stack karena sifat LIFO karakter terakhir akan keluar duluan. Saya menggunakan string builder untuk menyusun kembali karakter-karakter tersebut demi efisiensi memori. Di sini terjadi konversi otomatis dari chart ke integer saat push dan saya melakukan casting chart saat pop saat pop. Nah, uh, untuk hasil terminal dari studi kasus A ini dia akan menginput GNAYAS, maka dia akan menghasilkan output yaitu SAYANG yang yaitu berupa string yang dibalikkan. Selanjutnya untuk parentes balance untuk studi kasus B. Nah, untuk studi kasus kedua adalah validasi tanda kurung. Logikanya sederhana. Setiap ada kurung buka, saya push. Setiap ada kurung tutup, saya pop. Nah, jika saya mencoba pop eh, saat stek kosong, jika saya mencoba pop saat stek kosong, atau jika di akhir stek masih ada isinya, berarti tanda kurung tersebut tidak seimbang. Untuk tampilan terminal dari studi kasus kedua yaitu seperti ini. Dia akan mengecek apakah eh, tanda kurungnya, tiap tanda kurungnya seperti tutup kurung dan buka kurung itu totalnya sama seperti ini. Dia tampilannya itu buka kurung tutup buka kurung tutup kurung buka kurung tutup kurung buka kurung tutup kurung tutup kurung. Dia akan menampilkan valid, statusnya valid, dan kalau tidak valid itu dia seperti ini. Itu dia menampilkan buka kurung yang terdapat buka kurung yang tidak berpasangan. Selanjutnya untuk studi kasus C itu untuk short stack. Nah, terakhir adalah pengurutan karena keterbatasan eh, akses stack. Saya menggunakan eh, satu stack bantuan bernama additional stack. Logikanya yaitu saya mengambil satu elemen dari stack utama, lalu saya bandingkan dengan elemen di additional stack. Selama elemen di additional stack lebih besar dari temp, saya pindahkan mereka kembali ke stack utama. Setelah posisinya tetap, eh, setelah posisinya tepat bertem, saya masukkan ke additional stack. Terakhir saya pindahkan semua kembali ke stack utama agar urutannya dari terendah ke tertinggi. Nah, untuk tampilan terminal dari eh, short stack ini yaitu seperti ini. Contohnya inputnya itu 4, 2, 5, 1, 3. Maka dia akan melakukan stack pengurutan. Maka dia akan menghasilkan stack pengurutannya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, secara keseluruhan dari operasi stack ini, eh, dia untuk push dan popnya berjalan dalam waktu O1. Untuk studi kasus pembalikan kata dan kurung untuk studi kasus pembalikan kata dan dalam kurung
dan kurung adalah ON. Sedangkan untuk pengurutan yaitu dia eh, untuk kompleksitas waktunya itu O N kuadrat. Selanjutnya di sini untuk ww eh, untuk file ww.java. Nah, untuk ww.java ini dia berbeda dengan stack. Ww ini menggunakan prinsip first vivo atau first in, first out. Nah, kita dapat membayangkan seperti antrian di kasir. Siapa yang datang pertama, dia yang akan dilayani pertama. Nah, untuk pada kode ini terdapat di dalam kode ini saya menggunakan kelas Node. Nah, Node digunakan eh, Node ini kelas Node ini digunakan sebagai elemen penyusun antrean. Antrean ini dikelola oleh tiga atribut utama, yaitu ada first, last, length. Nah, first ini yaitu pointer yang menunjuk ke elemen paling depan, dan last itu pointer yang menunjuk ke elemen paling belakang, dan length itu melacak jumlah elemen dalam antrean. Selanjutnya untuk konstruktor, nah saya menyediakan dua konstruktor. Yang pertama, konstruktor pertama ini digunakan untuk membuat antrean kosong, di mana first dan last diatur ke nol. Konstruktor kedua digunakan jika kita ingin langsung menginisialisasi antrean dengan satu nilai awal. Selanjutnya untuk operasi utama di sini ada NPW, yaitu di sini metode NPW, yaitu metode ini menambahkan data ke bagian belakang. Jika antrean kosong, data baru menjadi yang pertama sekaligus terakhir. Jika sudah ada di isinya, saya menyambungkan last dot next ke node baru, lalu menggeser pointer last ke node tersebut. Lalu di sini ada DQW, yaitu metode ini mengambil data dari bagian depan. Saya memindahkan pointer first ke node berikutnya dan memutuskan hubungan node yang lama agar rapi di memori. Dan untuk dan metode utilasi eh, dan informasi, di sini ada print QW, yaitu melakukan iterasi dari depan ke belakang untuk mencetak semua isian tren. Lalu ada get first, get last, dan get length. Nah, ini dia memberikan informasi cepat mengenai siapa yang ada di depan, siapa yang di belakang, dan beberapa total acting. Untuk studi kasusnya, di sini ada studi kasus A. Untuk studi kasus A yaitu pada studi kasus A ini pertama ini saya membuat metode eh, statis tektok PW. Logikanya adalah saya mengambil semua elemen dari sebuah stack dan memasukkannya ke dalam PW. Karena elemen stack diambil dari atas, saat dipindahkan ke PW, urutan tersebut akan tetap terjaga sesuai urutan keluar dari stacknya. Selanjutnya untuk studi kasus B. Untuk studi kasus B ini, eh, saya di sini melakukan perhitungan aritmatika ini cukup menarik karena saya memanfaatkan stack di dalam QW untuk menangani prioritas operator. Logikanya itu saya mengambil angka dan operator dari QW satu persatu. Jika bertemu atau perkalian atau pembagian, saya langsung menghitungnya dengan angka terakhir di stack. Jika bertemu penjumlahan eh, atau pengurangan, saya menyimpannya dulu di stack. Di akhir saya tinggal menjumlahkan semua isi stack untuk mendapatkan hasil akhir. Secara efisien, operasian PW dan DQW adalah O1 karena kita punya akses langsung ke printer depan. Untuk konversi stack to QW dan arithmetic calculation adalah ON. Nah, sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.